Di sebuah kota kecil, seorang guru wanita bernama Laura Bucci menjalani kehidupan yang tampaknya teratur dan penuh dedikasi. Ia memiliki karir yang mapan sebagai pengajar di Twinsburg High School, keluarga yang mendukung, serta rekan-rekan yang menghormatinya. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya tanpa celah, terdapat sebuah peristiwa yang mengguncang banyak pihak. Laura pertama kali mengenal seorang siswa, berinisial Leo. Pemuda itu memiliki kemiripan mencolok dengan suaminya ketika masih muda. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam cara berbicara dan bertindak. Seiring waktu, interaksi mereka berkembang dari sekadar hubungan guru dan murid menjadi lebih akrab. Leo adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang berada dalam tahap pencarian jati diri. Di usianya, ia mengalami berbagai tekanan, baik dari keluarga, lingkungan sekolah, maupun tuntutan akademik. Ia adalah siswa yang cerdas, tetapi sering merasa kurang percaya diri dan mencari sosok yang dapat memberinya perhatian dan pengakuan. Di sisi lain, Laura Bucci adalah seorang guru yang sudah berpengalaman dalam mendidik siswa. Ia memiliki wawasan luas dan kecerdasan emosional yang cukup untuk memahami kondisi psikologis murid-muridnya. Ia bisa membaca gestur dan bahasa tubuh seseorang, sehingga ia mengetahui bagaimana cara mendekati Leo secara emosional tanpa membuatnya merasa curiga. Pada awalnya, hubungan mereka hanya sebatas interaksi guru dan murid. Namun, Laura mulai memperlakukan Leo dengan perhatian yang lebih dibandingkan murid lainnya. Ia sering memberikan pujian atas keberhasilan akademiknya, menanyakan kesehariannya, dan memberikan waktu lebih untuk mendiskusikan pelajaran. Leo, saya lihat kamu sangat berbakat dalam mata pelajaran ini. Kalau kamu butuh bimbingan lebih lanjut, saya selalu siap membantu, ucap Laura dengan senyum ramah. Bagi seorang remaja yang sedang mencari pengakuan, perhatian seperti ini membuatnya merasa istimewa. Ia mulai menganggap Laura sebagai sosok yang peduli padanya lebih dari sekadar seorang guru. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan Leo, Laura mulai berbagi cerita tentang kehidupannya. Ia mengungkapkan masalah rumah tangganya secara tersirat dan menunjukkan bahwa ia merasa kesepian. Kadang, orang dewasa juga menghadapi banyak masalah, Leo, tapi kita harus tetap kuat, bukan? Katanya sambil menghela napas. Leo, yang belum memiliki banyak pengalaman dalam hubungan sosial yang kompleks, merasa bersimpati. Ia mulai berpikir bahwa ia adalah orang yang bisa memahami dan membantu gurunya melewati masa sulit. Hal ini menumbuhkan keterikatan emosional yang semakin dalam. Laura sering membandingkan Leo dengan suaminya di masa muda, membuatnya merasa istimewa dan semakin dekat. Kamu mengingatkanku pada seseorang yang sangat spesial dalam hidupku dulu, ujar Laura dengan tatapan hangat. Leo, yang masih labil dalam memahami emosinya, mulai merasa bahwa ia memiliki kedekatan khusus dengan gurunya. Ia merasa bahwa dirinya berbeda dari murid-murid lain dan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Laura. Setelah mendapatkan kepercayaan penuh dari Leo, Laura mulai mengaburkan batas antara hubungan guru-murid dan hubungan yang lebih pribadi. Ia mengajak Leo untuk berbicara di luar jam sekolah, memberikan hadiah kecil sebagai tanda perhatian, dan menciptakan suasana nyaman di mana mereka bisa berbicara lebih terbuka. Kamu tahu, Leo, aku tidak bisa membicarakan ini dengan orang lain. Hanya kamu yang bisa mengerti, ucapnya suatu hari. Kata-kata ini membuat Leo merasa memiliki tanggung jawab emosional terhadap Laura. Ia takut mengecewakannya dan merasa harus selalu ada untuknya. Memanfaatkan rasa takut dan rasa bersalah. Ketika Leo mulai merasa ragu dengan situasi yang terjadi, Laura menggunakan taktik psikologis untuk mempertahankannya dalam hubungan tersebut. Ia mengatakan bahwa jika hubungan mereka diketahui, ia akan kehilangan pekerjaannya dan anak-anaknya akan menderita. Kalau orang tahu tentang ini,
Aku akan kehilangan segalanya. Leo, aku tidak tahu harus berbuat apa, katanya dengan suara bergetar. Leo, yang masih muda dan belum memahami bagaimana menghadapi tekanan emosional seperti ini, akhirnya memilih diam. Ia tidak ingin menjadi penyebab penderitaan orang lain, terutama seseorang yang telah begitu baik kepadanya. Setiap kali Leo mulai menunjukkan tanda-tanda ingin menarik diri, Laura dengan cepat membujuknya dengan kata-kata yang menyentuh emosinya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku percaya hanya kamu yang bisa memahami aku, katanya suatu malam. Dengan kondisi emosional yang sudah terikat kuat, Leo semakin sulit untuk keluar dari situasi ini. Ia merasa bahwa tidak ada jalan keluar tanpa menyakiti seseorang yang telah ia percayai. Laura menggunakan kombinasi perhatian lebih, manipulasi emosional, dan tekanan psikologis untuk mempengaruhi Leo hingga ia merasa terikat dalam hubungan tersebut. Dinamika ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat dengan perlahan memengaruhi orang lain, terutama jika yang dipengaruhi masih dalam tahap perkembangan emosional. Hubungan seperti ini tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi Leo di kemudian hari. Suatu sore di musim gugur, setelah jam sekolah usai, Laura meminta Leo untuk membantunya merapikan kelas. Awalnya, percakapan mereka ringan, berbicara tentang tugas sekolah dan kehidupan sehari-hari. Namun, semakin sering mereka berbincang, semakin Laura merasa nyaman dengan keberadaan Leo. Dalam kebingungannya, ia mulai menyadari bahwa batas profesionalitas harus tetap dijaga. Bu Laura, sepertinya Anda sedang banyak pikiran, kata Leo saat mereka berdua membereskan buku di rak. Laura tersenyum samar. Kadang, hidup sebagai orang dewasa tidak semudah yang terlihat, Leo. Saya juga sering merasa seperti itu. Sepertinya dunia ini menuntut terlalu banyak dari kita, balas Leo, nada suaranya serius. Percakapan itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Laura, yang selama ini merasa banyak beban dalam kehidupannya, menemukan kenyamanan dalam obrolan dengan Leo. Namun, interaksi yang semakin erat ini mulai membuat Laura sadar bahwa ia harus menjaga batas profesional sebagai seorang pendidik. Suatu malam, Laura mengundang Leo ke rumahnya untuk berdiskusi mengenai tugas sekolah. Di sana, mereka berbicara dengan lebih terbuka mengenai kehidupan masing-masing. Pembicaraan mereka berlanjut dengan refleksi pribadi mengenai impian dan kekecewaan hidup yang dialami masing-masing. Kadang saya merasa seperti dunia ini tidak adil, kata Leo. Orang dewasa selalu mengatakan bahwa masa remaja itu indah. Tapi mengapa saya merasa begitu tertekan? Laura mengangguk, memahami perasaan tersebut. Saya juga pernah mengalami masa itu, Leo. Terkadang, kita merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan kita sendiri. Tanpa disadar, Laura membuatkan minuman sesiluman yang membuat Leo tak sadar. Di momen ini Leo dikencrit oleh Laura. Dia sampai bermalam di rumah Laura. Keesokannya setelah Leo pulang, orang tua Leo mulai curiga dengan perubahan sikap putra mereka. Mereka merasa Leo menjadi lebih tertutup dan seringkali tampak gelisah. Suatu sore, mereka menemukan sesuatu yang tidak semestinya di kamar Leo. Merasa ada hal yang janggal, mereka membawa putra mereka ke seorang terapis untuk memahami kondisi emosionalnya. Sesi terapi itu membawa dampak besar dalam kehidupan Leo. Dengan bimbingan seorang profesional, ia mulai membuka diri dan mengungkapkan hal-hal yang membebaninya. Sang terapis akhirnya menyarankan agar orang tua Leo mengambil langkah lebih lanjut untuk memahami situasi yang sedang dihadapi putra mereka. Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang tua Leo. Mereka mengunjungi sekolah untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan antara Laura dan Leo. Setelah melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak terkait,
Mereka mendatangi rumah Laura untuk meminta keterangan langsung darinya. Dalam proses interogasi, Laura akhirnya mengungkapkan segala hal yang terjadi. Ia menjelaskan bagaimana interaksinya dengan Leo berkembang dan bagaimana ia merasa bingung dengan situasi yang dihadapinya. Polisi kemudian meminta keterangan dari Leo, yang awalnya ragu untuk berbicara tetapi akhirnya mengakui peristiwa tersebut. "Saya benar-benar menyesal," ucap Laura saat persidangan berlangsung. Air matanya mengalir deras. "Saya tidak percaya saya telah membiarkan ini terjadi. Saya tahu saya telah membuat keputusan yang tidak seharusnya." Hakim yang menangani kasus ini akhirnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi Laura, meskipun ia berpeluang bebas lebih cepat setelah 6 bulan dengan syarat tertentu. Di ruang sidang, ayah Leo berbicara dengan penuh kekecewaan. "Kami sangat mengkhawatirkan keadaan anak kami. Kami berharap pengadilan ini memberikan keputusan yang adil," katanya tegas. Setelah divonis, Laura meminta maaf kepada semua pihak yang telah tersakiti oleh tindakannya, kepada Leo, keluarganya, serta rekan-rekan kerjanya. Meski demikian, penyesalannya tidak bisa menghapus kenyataan bahwa batas profesionalitas telah dilanggar. Setelah menjalani hukumannya, Laura mencoba membangun kembali hidupnya. Ia memutuskan untuk menjalani terapi dan merenungkan setiap kesalahan yang telah diperbuat. Baginya, pengalaman ini menjadi pelajaran hidup yang begitu mendalam. Di sisi lain, Leo juga mengalami banyak perubahan. Dengan dukungan keluarga dan terapi yang berkelanjutan, ia mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Pengalaman yang ia hadapi mengajarkannya tentang pentingnya berbicara dan tidak menyimpan beban sendirian. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komennya. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga batasan dalam hubungan profesional, terutama dalam dunia pendidikan. Apa yang terjadi antara Laura dan Leo bukan hanya peristiwa yang berdampak hukum, tetapi juga sebuah pelajaran besar mengenai kepercayaan dan tanggung jawab yang seharusnya dijaga oleh seorang pendidik. Dalam kehidupan, kita semua dihadapkan pada berbagai pilihan, dan setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.